akan ada 2 atau 3 BUMD yang akan kami IPO-kan. Termasuk jadi total dividen rata-rata yang dibagi itu di atas 650-an. Mungkin di tahun 2025 ini akan meningkat menjadi 700 miliar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sungguh saya hormati Ketua Komisi 2, Bapak Rifki, Dr. Rifki, Wakil Ketua yang hadir, Bapak Aryo Bimo, Bapak Dede Yusuf, Bapak Batra Banong, dan juga para anggota yang terhormat, Ibu Wamen, para gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati yang hadir. Bapak Ketua, saya berterima kasih, mungkin dibandingkan dengan anggota yang ada di Komisi 2, saya ini menjadi partner Komisi 2 termasuk yang paling lama. Ini adalah tahun ketiga. Dan tahun ke-6 saya selalu setiap tahun, ada Pak Wakil, ada Zulkifar Arsy Sadikin. Saya setiap tahun selalu datang ke gedung ini, ke-6 kali. Mudah-mudahan saya bisa menjelaskan apa yang diinginkan oleh Bapak Ketua, Wakil Ketua, dan juga semua yang hadir. Yang pertama kami ingin menyampaikan mengenai performa pembangunan masyarakat Jakarta. Next. Jadi Jakarta ini, Bapak Ketua, para Wakil Ketua dan anggota yang kami hormati, hampir semua indikasi sekarang ini dalam kondisi yang sangat baik. Tingkat kemiskinan jauh di atas rata-rata, tingkat pengangguran, PDRB per kapita 344 juta, angka harapan hidup dan seterusnya. Hampir semuanya ada di ranking 1 atau ranking 2, yang persoalan adalah hal yang berkaitan dengan rasio Gini. Gini rasionya adalah 0,423, artinya COVID kemarin menyebabkan perbedaan kaya miskin di Jakarta itu jurangnya makin melebar. Inilah yang kemudian kenapa dalam program kami memang menyelesaikan hal yang berkaitan dengan Kartu Jakarta Pintar, Jakarta Sehat, difabel, lansia, pemutihan ijazah dan sebagainya, karena ini sebagai salah satu indikator yang menjadi perhatian kami. Yang berikutnya untuk performa infrastruktur, next. Jadi Jakarta ini belanja infrastrukturnya cukup besar, 36 triliun, sedangkan belanja modalnya kurang lebih 14,26 triliun. Dan problem utama di Jakarta salah satunya adalah ruang terbuka hijau yang masih kecil, 5,36%. Dan kami berharap bahwa dalam kepemimpinan kami selama 5 tahun, mudah-mudahan ruang terbuka hijaunya bisa di atas 10%. Maka kami menggalakkan taman-taman yang ada dan melakukan penanaman termasuk hutan mangrove yang di Jakarta Utara, di PIK. Nanti akan kami jadikan model semua SMA yang di Jakarta, mereka wajib untuk menanam mangrove yang ada. Dan kami sudah mulai beberapa SMA dan alumni terlibat dalam hal ini. Yang berikutnya adalah mengenai infrastruktur transportasi. Jadi di Jakarta kebetulan hari ini pertama kali ada instruksi gubernur semua ASN harus naik transportasi umum. Dan jumlah ASN di Jakarta ini ada hampir 45 ASN dan 45.000 ASN, 17.000 itu adalah P3K. Sehingga totalnya kurang lebih cukup besar, yaitu hampir 60 lebih. Maka untuk itu Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kenapa 65.000 ini kami wajibkan untuk mereka menggunakan transportasi umum? Kita sedang menggalakkan orang untuk mau dan bersedia menggunakan transportasi umum. Kemarin ketika Hari Kartini kita gratiskan untuk ibu-ibu, untuk perempuan, dan pada tanggal kemarin juga kita gratiskan untuk laki dan perempuan. Nanti bulan Juni akan kami gratiskan termasuk Agustus dan sebagainya. Kenapa kami lakukan? Sebenarnya pemerintah Jakarta sudah memberikan subsidi kepada 15 golongan itu, sekarang menggunakan Transjakarta gratis. Dan nanti dalam jangka menengah panjang kami mempersiapkan seluruh Trans Jabodetabek termasuk Bekasi, Tangerang, Depok, Tangerang Selatan, kami akan bekerja sama dan kami akan gratiskan pada 15 golongan. Apa yang menjadi visi implementasi Jakarta di tahun 2025 sampai 2045? Untuk periode pertama dalam kepemimpinan saya, karena Jakarta ini sekarang nomor 74 dari 156 kota global dunia,
Jakarta pernah pada ranking 54 pada tahun 2015 dan menurun terus. Maka kami mempersiapkan untuk 2025 sampai dengan 2029, mudah-mudahan Jakarta menjadi top 50 kota global yang diadakan oleh Kearney, yang disurvei oleh Kearney. Maka saya sudah meminta kepada jajaran internal Balai Kota untuk konsentrasi hal ini, terutama yang perlu dilakukan perbaikan menyangkut SDM, teknologi informasi. Kalau dukungan politik sudah bagus, bisnis sudah bagus, sehingga terutama yang menjadi problem kita adalah SDM. Dan untuk itu maka kami akan mengadakan job fair dan balai latihan kerja di setiap kelurahan dan kecamatan untuk mempersiapkan SDM yang lebih baik. Ketua, para wakil ketua dan anggota yang kami hormati, visi Jakarta next adalah 5, yaitu mewujudkan masyarakat megapolitan yang berdaya dan sejahtera. Yang kedua, mewujudkan Jakarta tetap sebagai pusat ekonomi utama, walaupun Jakarta nanti tidak lagi sebagai ibu kota, tetapi apapun Jakarta sudah menjadi kota global, pusat perekonomian nasional yang diatur sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024. Dan kita ingin mewujudkan Jakarta menjadi kota yang modern, ruang kotanya layak huni, dan yang paling penting juga masyarakatnya bisa melakukan kegiatan ekonomi sosial dengan baik. Kami ingin menjawab apa yang disampaikan Bapak Ketua tadi yang berkaitan dengan yang pertama kegiatan ekonomi terbesar dan juga transfer next, dana transfer ke daerah. Jadi di Jakarta ini penduduknya kurang lebih 10,7 juta. Tetapi ini sebenarnya lebih dari itu karena pagi dan siang hari dan sore hari ada kurang lebih 3,5 juta dari kota penyangga, Depok, Tangerang, Bekasi, Bogor, bahkan sampai Cianjur. Sehingga pada pagi dan siang hari sebenarnya di Jakarta kurang lebih 13 juta, 13 sampai dengan 14 juta. Karena ada setiap pagi dan sore ada perpindahan masyarakat kurang lebih 3,5 juta masuk dan keluar Jakarta. Tetapi ini yang ber-KTP dan populasi yang berdasarkan sensus adalah 10,7 juta penduduk. Jakarta sendiri adalah 3,75% populasi dunia, populasi Indonesia, dan Jakarta memberikan kontribusi 16,62% PDB kita. Next. Bagaimana dengan postur APBD Jakarta? Pendapatan Jakarta sekarang ini kurang lebih 81,73 T, belanjanya 82,66 T, penerimaan kurang lebih 9,1 dan pengeluaran 8,68, sehingga total APBD pada tahun 2025 ini 91,34 triliun. Dan kalau melihat tren yang ada, pasti APBD ini akan mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Sehingga dengan demikian pendapatan transfer untuk Jakarta, total APBD kita dibandingkan dengan transfernya cukup kecil sebenarnya. Karena memang kemandirian dan juga secara keseluruhan Jakarta bisa melakukan pembiayaan untuk apa yang direncanakan sendiri. Pendapatan transfer dari tahun ke tahun memang mengalami sedikit kenaikan, sedangkan pendapatan asli daerah juga mengalami kenaikan, sehingga dengan demikian, next. Sehingga di sini memperlihatkan bahwa dari waktu ke waktu ada kenaikan yang cukup signifikan. Ketua, para wakil ketua yang kami hormati, apa yang terjadi dengan dampak impres tahun 2025, maka kami menyampaikan secara terbuka bahwa yang terkena langsung akibat DAU pekerjaan umum itu angkanya kurang lebih 33 miliar, yaitu di Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga, penyesuaian kurang bayar di dana bagi hasil nanti kurang lebih 2,37 triliun. Apakah dengan demikian Jakarta ada mengalami, tentunya kami akan berupaya supaya Jakarta tidak mengalami gangguan dalam pembangunan yang ada, sehingga target kami tetap berusaha apa yang dengan APBD yang sudah diketok dan APBD yang ada, kami melakukan efisiensi di internal kami. Bagaimana dengan kinerja badan usaha milik daerah? Next. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, di Jakarta secara khusus ada 9 klaster industri BUMD-nya. Jadi total dividen rata-rata yang dibagi itu di atas 650-an. Mungkin di tahun 2025 ini akan meningkat menjadi 700 miliar. Tenaga kerjanya kurang lebih 27.000,
Sedangkan salah satu BUMD kita, Pamjaya, sudah bisa membuat cakupan air bersih di Jakarta ini sekarang sudah di atas 70%. Dan kami akan menggiatkan pipanisasi, mudah-mudahan kalau Danau Karian bisa kita segera selesaikan, Jakarta di tahun 2029, 100% air bersih bisa dilakukan. Dan itulah yang menjadi target kami yang utama. Sekarang ini ada 148 pasar yang aktif yang dikelola oleh Pasar Jaya. Kemudian ada kurang lebih 765.000 orang yang menerima subsidi pangan yang kami bagi. Kemarin kami juga baru saja membagi kartu Jakarta Pintar KJP kurang lebih 707.622 siswa. Jadi Jakarta sekarang ini persoalan yang tadi kami sampaikan, disparitas itu menjadi hal yang cukup serius dan kami akan tangani itu. Setiap hari, setiap ini ada waktu 371 juta pelanggan yang menggunakan Transjakarta, 41 juta MRT, dan 1,2 juta LRT. Ini yang masih menjadi tantangan. Untuk itu LRT-nya kami akan, kalau memang sudah selesai, akan kami tingkatkan. Kemudian ada 5 juta UMKM yang dijamin oleh jaminan Jamkrida. Next. Ketua, para wakil ketua, inilah 9 klaster yang kami sampaikan sebelumnya, hampir semuanya, sebagian besar dimiliki oleh pemerintah DKI, yaitu MRT, Perumda Pembangunan Jaya, Bank DKI, Jakarta Propertindo atau Jakpro, Jakarta Rurisindo, JEP Perseroda, Perumda Air Minum, Perumda Pasar, dan sebagainya. Sehingga dan ini beberapa anak perusahaan termasuk Pembangunan Jaya dan sebagainya. Sehingga dengan demikian secara keseluruhan kami ingin laporkan next bagaimana dengan kinerja keuangan di BUMD rata-rata tumbuh sekitar 7,65% next. Dan ini menggambarkan bahwa memang ada yang kurang baik, tetapi secara keseluruhan badan usaha milik daerah yang dikelola oleh pemerintah Jakarta berjalan dengan baik. Next, Badan Layanan Umum Daerah Provinsi Jakarta ada 103, dan ini adalah terutama yang paling besar di Dinas Kesehatan. Sekarang ini pemerintah Jakarta juga akan membangun satu rumah sakit lagi, yaitu di Cakung, dan nanti kami akan merubah, kami laporkan dalam kesempatan ini, semua rumah sakit daerah, karena sebenarnya fasilitasnya sudah cukup baik, kami akan gunakan terminologi menjadi rumah sakit internasional atau rumah sakit saja. Sebagai contoh, rumah sakit Tarakan, dan mohon maaf, Bapak Ketua, para Wakil Ketua kalau datang ke rumah sakit Tarakan, fasilitasnya tidak kalah dengan rumah sakit swasta terbaik yang ada di Jakarta. Sehingga dengan demikian kami akan merubah rumah sakit daerah atau RSUD menjadi rumah sakit internasional. Next, bagaimana dengan anggaran dan realisasi badan usaha BLUD-nya? Alhamdulillah semuanya relatif terkelola dengan baik. Memang ada satu yang karena penugasan yang terlalu banyak, itu membuat kemudian BUMD ini terbebani. Sehingga kami berpandangan nanti dalam kurun waktu kepemimpinan kami akan ada 2 atau 3 BUMD yang akan kami IPO-kan. Termasuk adalah Bank DKI, karena nanti kalau DKI-nya berubah, ibu kota sudah tidak di Jakarta, kami akan merubah sehingga ada branding baru terhadap Bank DKI dan sebagainya. Termasuk yang kemudian salah satu yang kami inginkan untuk bisa dikopublikkan sebenarnya Pamjaya. Pamjaya itu marketnya kurang lebih 2,5 juta. Sekarang sudah bisa memenuhi 70% air bersih di Jakarta. Kalau dilakukan perbaikan bisa 100% dan kemudian pelanggannya di atas 3 juta, menurut saya kalau di IPO-kan menjadi sesuatu yang luar biasa dan gede banget. Bagaimana dengan pengelolaan kepegawaian? Bapak Ketua, Wakil Ketua yang kami hormati, di Jakarta ini ASN-nya kurang lebih ada 62.000, PNS-nya 45.000, P3K-nya 17.000. Jadi dengan angka yang cukup besar tadi, 62.000, kami sedang menata supaya mereka kemudian bisa secara baik memberikan kontribusi yang positif untuk transportasi di Jakarta seperti yang kami atur pada hari ini. Tetapi kami laporkan Bapak Ketua, memang ada beberapa yang CPNS-nya tidak bisa diisi
Karena kenapa tidak diisi? Ada D3 yang disyaratkan oleh kementerian terkait dan juga badan terkait untuk yaitu D3 tertentu. Ada 1.000 CPNS yang tidak bisa terpenuhi. Next, coba. Next. Nah, kurang lebih di formasi di tahun 2024 itu ada formasi 9.239, kemudian ada 4.413 bisa terpenuhi, masih ada kurang lebih 3.413 formasi yang tidak terpenuhi, masih ada 1.000 yang tidak terpenuhi. Untuk itu kami akan meminta kepada Biro Kepegawaian dan juga Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara untuk merubah persyaratannya. Sebab kalau tidak, kan kalau saya juga baru tahu Pak Ketua, kalau memimpin lembaga itu semuanya harus taat patuh pada aturan yang begitu rinci, dan untuk itu tentunya kami akan mengajukan supaya ini bisa dilakukan perbaikan. Yang terakhir Bapak Ketua, para Wakil Ketua, ada beberapa yang kami mohon dukungan. Next. Yang 27. Terus. Jadi ada beberapa yang kami mohon dukungan dari DPR RI sebagai lembaga tertinggi legislatif. Yang pertama, kami sudah menyepakati dengan DPRD Jakarta mengenai 4 hal. Yang pertama, yang berkaitan dengan layanan dasar, yaitu penyelenggaraan pendidikan dan sistem kesehatan daerah, infrastruktur termasuk pengelolaan air minum, rumah susun, jaringan utilitas, pengelolaan sampah. Secara khusus untuk sampah di Jakarta ini ada kurang lebih 7.500 ton setiap hari sampah baru. Yang sudah tertangani di Bantar Gebang itu dengan RDF baru 1.500, dan kami sudah membangun di Rorotan kurang lebih 2.500. Kalau ini jalan baru kurang lebih 4.000. Masih ada 3.000 lebih yang harus segera ditangani. Maka untuk itu di Bantar Gebang sekarang ini kalau Pak Ketua melihat, inilah yang menjadi persoalan Jakarta, tapi sampah ini sekarang sedang menjadi primadona. Karena insenerator yang berhasil di Cina dan di Eropa, hampir setiap hari tamu saya adalah menawarkan tentang insenerator. Karena mereka sehari bisa menghabiskan apa yang menjadi beban kita. Kalau Perpres segera diselesaikan oleh pemerintah pusat mengenai tipping fee, saya pribadi saya meyakini bahwa Jakarta akan segera bisa menyelesaikan persoalan sampah yang ada. Dan ini akan menjadi pendapatan baru bagi Jakarta dan juga pendapatan baru bagi secara nasional. Ketua, para wakil ketua, itulah yang beberapa poin yang ingin kami sampaikan. Secara khusus kami mengucapkan terima kasih atas undangan ini. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.